Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mudyati Purwaning Tias, NIM 50133. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmanda Cahya, NIM 134 dari MAL B. Perkenalkan, nama saya Hadrat Mirza Dawisya, NIM 40011919650 dari kelas MALB. Perkenalkan, nama saya Anis Purbaningrum, NIM 135. Perkenalkan, nama saya Gading Nasriah, NIM 124. Perkenalkan, nama saya Nikita Kristiani Sinaga, NIM 136. Perkenalkan, nama saya Ferdian Samsul Adevik, NIM 50129, kelas MALB. Halo, perkenalkan, nama saya Wineda Galih Monika Sari, NIM 131. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tiara Alfialia, NIM 400111150965026. Perkenalkan, nama saya Arga Mendra Putra dari kelas MAL B, NIM 50132. Perkenalkan, nama saya Rismaya Julianti, NIM 125. Perkenalkan, saya Satya Faradila, NIM 50127. Pengertian vintage. Vintage merupakan singkatan dari Financial Technology. Berdasarkan National Digital Research Center, mendefinisikan sebagai istilah yang dapat digunakan untuk menyebut inovasi dalam bidang jasa keuangan atau finansial. Inovasi yang dimaksud adalah inovasi finansial yang diberikan sentuhan teknologi modern. Sederhananya, vintage adalah jenis perusahaan di bidang jasa keuangan yang digabungkan dengan teknologi. Bisa juga diartikan sebagai segmen di dunia startup yang membantu untuk memaksimalkan penggunaan teknologi untuk mempertajam, mengubah, dan mempercepat berbagai aspek pelayanan keuangan. Sehingga, mulai dari metode pembayaran, transfer dana, pinjaman, pengumpulan dana, sampai dengan pengelolaan aset bisa dilakukan secara cepat dan singkat berkat penggunaan teknologi modern tersebut. Tidak heran jika kemudian financial technology menjadi kebutuhan yang bisa mengubah gaya hidup seseorang, khususnya mereka yang familiar. Beralih ke jenis-jenis fintech. Jenis-jenis fintech dibagi menjadi 4. Yang pertama adalah peer-to-peer lending and crowdfunding, yaitu merupakan marketplace finansial, platform yang mempertemukan pihak yang membutuhkan dana dengan pihak yang bersedia memberikan dana untuk investasi. Prosesnya cenderung lebih praktis jika dibandingkan dengan bank konvensional karena bisa dilakukan dalam satu online platform. Contoh penyedia P2P lending adalah Modalku, sedangkan untuk contoh crowdfunding adalah Kitabisa. Yang kedua ada payment, clearing, and settlement. Bagi yang sering menggunakan payment gateway atau e-wallet, dua produk tersebut termasuk kategori payment, clearing, and settlement. Baik yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia, contohnya Sistem Clearing Nasional BI, ataupun pihak startup finansial lain seperti Sendit, Kartuku, dan Doku. Yang ketiga ada manajemen resiko dan investasi. Melalui jenis fintech kategori ini, kamu bisa memantau kondisi keuangan sekaligus melakukan perencanaan keuangan secara lebih mudah dan praktis. Umumnya fintech manajemen resiko dan investasi hadir dalam bentuk aplikasi. Kamu hanya perlu mengisi data-data yang dibutuhkan untuk bisa mengontrol keuangan sesuai kebutuhan. Dan yang terakhir ada market aggregator. Fintech untuk kategori ini mengacu pada portal yang mengumpulkan ragam informasi terkait keuangan untuk disajikan pada pengguna atau target audiens. Informasi ini bermacam-macam, bisa tentang tips keuangan, investasi, hingga kartu kredit. Dengan adanya market ini, diharapkan kamu bisa mendapatkan informasi yang tepat sebelum mengambil keputusan terkait keuangan. Yang selanjutnya yaitu perkembangan fintech. Pada tahun 2016, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Indonesia atau POJK mengeluarkan kebijakan peraturan baru mengenai fintech tentang peminjaman off balance sheet oleh pasar dan oleh proses transaksi pembayaran Bank Indonesia. Perkembangan pengguna fintech meroket dari 7% pada tahun 2006 atau 2007
menjadi 78% pada 10 tahun berikutnya. Jumlah pengguna tercatat sebanyak 135 sampai 140 perusahaan. 43 pada sektor pembayaran seperti mobile payment, seperti hanya payment gateway startup. Menurut Financial Stability Board, fintech adalah suatu bentuk inovasi finansial berbasis teknologi yang dapat menghasilkan model bisnis, aplikasi, proses, atau produk baru dengan efek material terkait pada pasar keuangan, institusi, dan penyedia layanan keuangan lainnya. Di Indonesia sendiri, fintech juga telah berkembang meskipun masih tertinggal jika dibandingkan dengan negara lain seperti Cina, Hong Kong, dan India. Industri fintech Indonesia mempunyai potensi yang sangat besar untuk berkembang lagi ke depannya, mengingat masih banyaknya kebutuhan pendanaan yang diperlukan masyarakat yang belum terpenuhi. Selanjutnya ada jenis-jenis fintech yang dibagi menjadi 4 jenis, yaitu pertama, P2P lending dan crowdfunding. Klasifikasi pertama adalah P2P lending dan crowdfunding, yang bisa dikatakan sebagai marketplace finansial. Platform satu ini mempertemukan pihak yang membutuhkan dana dengan pihak yang bersedia memberikan dana untuk investasi. Prosesnya cenderung lebih praktis jika dibandingkan dengan bank konvensional karena bisa dilakukan dalam satu online platform. Contoh penyedia layanan P2P lending adalah Modalku, sedangkan untuk contoh crowdfunding adalah Kitabisa. Kedua, payment clearing dan settlement. Bagi yang sering menggunakan payment gateway atau e-wallet, kedua produk tersebut termasuk kategori payment, clearing, dan settlement ini. Bagi yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia, contohnya Sistem Clearing Nasional BI atau disingkat SKNBI, ataupun pihak startup finansial lain seperti Sendit, Kartuku, dan Doku. Tumbuh pesat adalah dompet digital digunakan dan kepraktisannya. Pengguna tidak perlu membawa uang secara fisik, tidak perlu menyimpan uang receh hasil kembalian dari transaksi, dan pembayaran bisa dilakukan dengan beberapa langkah saja, karena QR code, sehingga mempercepat waktu transaksi. Beberapa contoh fintech, dompet digital yang populer di Indonesia adalah GoPay, OVO, Dcash, dan Dana. 4. Pembiayaan sosial atau social crowdfunding. Social crowdfunding merupakan salah satu metode pendanaan bisnis sosial yang sedang populer. Metode yang memungkinkan orang-orang dapat patungan untuk mewujudkan kepentingan sosial. Biasanya, pada crowdfunding melibatkan beberapa pihak dalam melakukan pembiayaannya, seperti seorang yang membutuhkan dana, supporter, atau pabrik yang memberikan dana, dan penyedia platform crowdfunding. Dari ketiga pihak ini, mereka saling terhubung dan memiliki peran masing-masing untuk dapat saling menunjang kebutuhan pihak lainnya. Adanya platform crowdfunding tentunya akan membantu fintech di Indonesia agar semakin berkembang. Dengan adanya pembiayaan crowdfunding, mereka yang membutuhkan dana untuk kebutuhan sosial akan sangat terbantu dengan dana yang sudah digalang bersama. Di Indonesia sendiri, salah satu contoh fintech yang bergerak di bidang crowdfunding atau social crowdfunding adalah platform Kitabisa. Selanjutnya ada manfaat dari fintech. Yang pertama yaitu mendukung inklusi keuangan, yang kedua membantu UMKM mendapatkan modal berbunga rendah, yang ketiga itu kemudahan layanan finansial, yang keempat mengurangi jumlah pinjaman yang berbunga tinggi, yang kelima meningkatkan taraf hidup bermasyarakat, dan yang terakhir yaitu melahirkan banyak startup baru. Selanjutnya, peluang dan ancaman fintech. Nah, transformasi fintech Indonesia memberikan peluang sekaligus manfaat bagi masyarakat penggunanya. Otoritas Jasa Keuangan atau OJK dan Bank Indonesia menetapkan regulasi dan pengawasan terhadap transaksi finansial perbankan, sehingga meminimalisasi tindak kriminalitas perbankan dan kekhawatiran masyarakat untuk menggunakan layanan teknologi finansial yang diselenggarakan oleh lembaga perbankan. Sebagai negara dengan perekonomian terbesar di kawasan Asia Tenggara, dengan jumlah penduduk diperkirakan mencapai 265 juta jiwa pada tahun 2018 dan mayoritas berusia di bawah 35 tahun, dengan pertumbuhan smartphone dan pengguna internet,
menjadi peluang bagi tumbuhnya finansial teknologi atau fintech di Indonesia ini. Nah, hadirnya fintech akan mendorong perbankan untuk melakukan digitalisasi dan otomatisasi agar dapat mempermudah pelayanan yang lebih praktis. Kemudian, kesadaran masyarakat mulai tumbuh dalam menyimpan dan meminjam kebutuhan finansial melalui jasa perbankan. Nah, dengan hadirnya fintech ini mampu mengembangkan inklusi keuangan di Indonesia. Sedangkan inklusi keuangan itu sendiri merupakan kondisi setiap masyarakat memiliki akses terhadap pelayanan keuangan formal yang berkualitas, tepat waktu, lancar, dan aman dengan biaya yang terjangkau sesuai kebutuhan dan kemampuan masing-masing. Selanjutnya adalah peran inklusi keuangan vintage. 1. Mempermudah proses transaksi melalui smartphone dan berbasis banking sehingga lebih efektif dan efisien. Kedua, mengurangi masalah tidak bertanggungjawaban dalam keuangan. Ketiga, vintage dapat dijadikan sebuah wadah keuangan publik dalam berbagai macam kebutuhan sesuai dengan perusahaan. Yang selanjutnya, di balik kelebihan fintech, ada beberapa ancaman yang dipicu dari hadirnya fintech, seperti berikut ini. Yang pertama, meningkatnya tindak kriminal dan ilegal yang dapat merugikan pengguna seperti investasi bodong, penipuan, dan lain sebagainya. Yang kedua, rawan terhadap ancaman cyber atau fraud yang bisa terjadi kapan dan di mana saja. Yang ketiga, dapat menimbulkan efek negatif yaitu pemborosan karena gaya impulsif buying yang mengakibatkan pengeluaran menjadi kurang terkontrol, terlebih apabila dihadapkan dengan tawaran cashback dan diskon. Kondisi tersebut akan semakin memburuk apabila disertai dengan tingkat literasi keuangan yang kurang mendukung. Selain itu, isu terkait dengan keamanan data atau informasi juga merupakan hal yang perlu mendapat perhatian khusus dari para pengguna fintech. Untuk mengantisipasi hal tersebut, pengguna fintech hendaknya senantiasa meningkatkan kewaspadaan dan kehati-hatian antara lain dengan tidak memberitahukan activation code atau password platform pembayaran digital tertentu kepada orang lain serta meningkatkan kesadaran untuk berbelanja barang-barang yang memang dibutuhkan bukan sekedar diinginkan. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan perbedaan dari bank dan vintage. Yang pertama, bank. Sumber dananya berasal dari tabungan, deposito, giro, modal pemilik, dan penerbitan surat utang. Sedangkan dari vintage, sumber dana berasal dari pemilik dan juga para investor. Kemudian yang kedua, layanannya berupa penyaluran kredit, aneka transaksi pembayaran, dan penjualan aneka produk investasi. Itu adalah yang bank. Kemudian untuk vintage, layanannya sebagai perantara bagi pemilik dana dan peminjam dana. Aspek ketiga yaitu bank, penyaluran pinjaman ke UMKM, korporasi, dan konsumsi retail. Sedangkan dari vintage, penyaluran pinjaman untuk pembiayaan usaha dan juga bisa untuk pembiayaan pribadi. Yang keempat, bank, risiko penyaluran pinjaman ditanggung bank. Kemudian dari vintage, risiko pinjaman ditanggung oleh investor. Yang kelima, bank diawasi oleh OJK dan Bank Indonesia. Sedangkan vintage pengawasannya hanya OJK, mengawasi dari sisi perlindungan konsumen saja. Jadi saat terjadi masalah dan nasabah atau konsumen yang menjadi korban serta diintimidasi maka bisa langsung melaporkannya kepada OJK. Dan yang terakhir, keenam, bank dana dijamin oleh LPS. Sedangkan vintage tak ada jaminan dana nasabah. Kelebihan fintech. Yang pertama, memudahkan akses pinjaman. Memudahkan akses terhadap peminjaman menjadi alasan utama mengapa pembiayaan lending telah menjadi alternatif yang bagus untuk mendapatkan modal adalah karena kemudian proses melalui aplikasi dalam pengajuan pinjaman untuk modal usaha. Yang kedua, pelayanan efisien. Dengan adanya fintech, konsumen bisa menikmati pelayanan keuangan yang lebih nyaman dan efisien. Yang ketiga, proses yang cepat. Fintech memberikan proses pelayanan keuangan yang sangat cepat, seperti proses dokumentasi keuangan, proses pinjaman, ataupun validasi skor kredit. Yang keempat, mudah dalam melayani konsumen.
Bagi perusahaan yang ikut dalam memanfaatkan teknologi keuangan ini akan memperoleh kemudahan dalam melayani konsumen. Yang kelima, notifikasi pembayaran dan nominal yang akurat. Setiap melakukan pembayaran tagihan menggunakan fintech akan muncul nada info atau notifikasi pemberitahuan. Yang keenam, mudah disetujui dalam 24 jam. Tingkat persetujuan peminjaman uang dengan fintech sangat cepat. Proses persetujuan hanya menunggu paling lama 24 jam. Selanjutnya, kekurangan fintech. Yang pertama, diperlukan komputer atau smartphone yang terhubung dengan internet untuk mengakses layanan teknologi keuangan. Kedua, belum semua mengerti penggunaan layanan keuangan berbasis teknologi, khususnya mereka yang minim informasi. Ketiga, rawan penipuan. Tidak sedikit perusahaan rintisan yang menawarkan iming-iming dengan keuntungan tinggi, yang pada ujungnya adalah penipuan. Jadi, kalian harus tetap berhati-hati dalam menentukan layanan keuangan yang tepat. Keempat, biaya bunga lebih tinggi. Umumnya, layanan vintage lending di Indonesia sebagian besar mengandalkan keuangan tradisional dalam menyalurkan pinjaman. Hal ini dapat menambah biaya yang dikeluarkan oleh konsumen.